Rekan-rekan pelayan dan warga jemaat GPIB Jemaat Karunia, selamat siang. Bagaimana keadaan kita di rumah saat ini? Saya Pendeta Sarata Hitu Hengkesa menginformasikan kembali besok dalam syukur kepada Allah kita bersama akan merayakan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pada jam 10. Dan seluruh pelaksanaan perjamuan kudus saat ini dilaksanakan di rumah-rumah karena kondisi pandemi Indonesia, dan kita memperhatikan bahwa wabah corona masih terus digumuli dan diatasi di negeri ini. Dan juga memperhatikan himbauan dari Majelis Sinode Gereja Pertusan Indonesia bagian Barat, sehingga pelaksanaan sakramen perjamuan kudus di rumah-rumah dapat kita laksanakan, dan kami mempercayakan kepada orang tua selaku warga sidi gereja untuk melayankan pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Presbiter Jemaat Karunia telah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat melalui tata ibadah yang mengacu kepada tata ibadah contoh dari Majelis Sinode GPIB. Maka PHMJ, Komisi Teologi, dan juga Komisi Musik Gereja, serta tim Karunia News atau multimedia sudah menyiapkan 2 tata ibadah dan panduan lagu-lagu. Mungkin ada beberapa warga jemaat yang sulit untuk menyanyikan beberapa lagu, dan itu dapat dilihat untuk dipelajari sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Mengenai 2 tata ibadah yang dipersiapkan, mengapa dipersiapkan 2 tata ibadah? Karena ada beberapa kebutuhan teknologi perkembangan zaman yang semakin maju. Khotbah, sebagian warga jemaat ada yang merasakan mudah dapat dimengerti dengan melihat gambar, gerak, suara, video, intonasi, dan seterusnya. Dan mereka punya akses HP yang memadai, televisi, laptop di rumah. Kami khusus untuk khotbah dan pelayanan perjamuan kudus akan diarahkan tata ibadah yang pertama, yaitu tata ibadah di rumah dengan menggunakan video, dapat putar video itu khusus pada saat khotbah, ya. Nyanyian sejenak, terus penghantar untuk masuk kepada firman Allah, ada khotbah, doa, khotbah disampaikan, dan kita boleh putar video khotbah, atau kalau HP kita tidak memadai bisa klik rekaman khotbah. Dan di situ kita mendengarkan, merenungkan, menghayati tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus yang membawa kepada ciri keistimewaan kekristenan, bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memberikan teladan bagaimana menjalani hidup ini. Tetapi kepada warga jemaat yang hanya mau menggunakan pembacaan SDU, kami juga menyediakan sarana fotokopi untuk pembacaan Sabda Bina Umat, dapat seorang bapak atau ibu membacanya di rumah. Nah, khusus tentang pelaksanaan perjamuan kudus yang menggunakan multimedia, misalnya yang tadi video atau rekaman, pendeta akan memandu mulai dari doa, lalu kemudian pembacaan Alkitab oleh presbiter, lalu khotbah dengan tayangan video itu tadi atau rekaman, lalu setelah itu akan memasuki penetapan perjamuan kudus. Ada penjelasan-penjelasan yang langsung bisa lewat tayangan itu dilihat, didengar, dihayati. Ada doa syukur agung, doa Bapa Kami bersama, pengakuan iman rasuli, lalu pengarahan hati. Sampai di pengarahan hati, lalu kita masuk di dalam pelayanan perjamuan. Roti dibagikan, kemudian anggur dibagikan, makanlah, minumlah, lalu kemudian anggota keluarga, bapak atau ibu dapat bagikan itu, sehingga seisi anggota keluarga semua sudah memperolehnya.
Kemudian bersama makan, minum, lihat saja tata ibadah di sini sangat jelas sekali dan sudah dipersiapkan. Lalu kemudian diakhiri perjamuan, pendeta akan baca satu nats Alkitab, lalu ada lagu penutup, dan setelah itu pemutaran rekaman selesai. Tujuannya adalah keterlibatan seluruh anggota keluarga. Jadi langsung dimatikan videonya, lalu bapak atau ibu, karena tadi sudah mempersiapkan lebih dulu sebelum pelaksanaan ibadah dilaksanakan di rumah, doa syafaat, siapa bagian-bagiannya, atau anak, ibu, atau bapak, atau ada opa mungkin, ada oma di rumah, laksanakan, bawa doa syafaat, terus kemudian persembahan sesuai dengan pembagian tugas dalam rumah, doa persembahan, nyanyian, berkat dapat diucapkan oleh bapak atau ibu. Nah, sekarang tata ibadah Jumat Agung pelaksanaan di rumah dengan menggunakan sabda bina umat. Jadi pelayanan perjamuan kudus dipimpin oleh orang tua yang sudah sidi. Sama juga pelaksanaan di rumah yang punya media tadi juga dipimpin oleh bapak ibu warga sidi atau opa oma warga sidi. Tapi ini orang tua di dalam format ini sudah dituliskan, karena tidak menonton tayangan video dan mungkin tidak dengar rekaman secara konvensional. Oleh sebab itu bapak dan ibu yang punya tugas untuk melaksanakan pelayanan perjamuan kudus seperti jemaat mula-mula, makan di meja yang sama dengan seisi keluarga, seorang bapak atau seorang ibu dapat mengatakan, marilah karena segala sesuatu sudah tersedia. Terus bapak ambil roti, lalu mengambil roti, lalu katakan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, ibu boleh bantu, ambil kasih seisi rumah tangganya. Bapak mengatakan tentang anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Terus boleh dibantu oleh ibu atau oma opa, dibagikan ke seluruh anggota keluarga. Lalu seperti begitu ya, sudah dibagikan yang tadi roti, makanlah, ucapkan formatnya, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Begitu juga dengan anggur, diangkat, disebutkan formatnya, minumlah, dan seterusnya. Lalu mengakhiri meja perjamuan, bapak atau ibu mengatakan, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Lalu nyanyian amin, nyanyi menjulang nyata, masuk juga dalam doa syafaat. Nah, renungannya, karena tidak ada media, mungkin tidak ada media video atau rekaman, renungannya seorang bapak atau ibu di konvensional ini yang tidak pakai video dan rekaman, SBU-nya dapat dibaca, direnung-renungkan tentang nats firman Tuhannya, apa himbauan Kristus di Jumat Agung yang dilaksanakan di rumah ini, dan kemudian seluruh keluarga memahaminya dan proses ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana ibu bapak untuk melaksanakannya, mempersiapkannya di rumah? Nah, ini persiapan ini sangat penting. Menurut saya, tanpa persiapan, misalnya hari Kamis malam sudah bagi-bagi tugas ya, tugas tentang siapa ini diambil bagian dalam tata ibadah, bapak kah, ibu kah, anak, atau dan seterusnya, oma atau opa ya, begitu. Tanpa persiapan mana mungkin ibadah dapat terlaksana. Kita harus persiapkan hati, tapi juga persiapkan. Nah, ini contoh, ini di Pastori Pamulang ya, Pastori GPIB Jemaat Karunia. Saya siapkan ini piring untuk persembahan, mangkok. Ini ada roti ini bapak ibu, dia boleh kita, ibu-ibu atau oma-oma boleh bisa buat, bapak-bapak juga ya, ada yang pandai buat kue, bisa buat kue di rumahnya atau beli roti. Kalau Anda tidak mau keluar, bisa bikin kue di rumah, bagus sekali. Kalau ada singkong juga tidak mengapa secara kontekstual. Lalu kemudian anggur
kami tidak ada anggur, tidak bisa beli anggur, tapi pelaksanaan perjamuan kudus tetap dapat dilaksanakan. Ini hanya contoh. Tapi kita bisa pakai di gelas-gelas kecil atau cangkir, taruh teh di situ, setengah cangkir misalnya, dan mulai melakukannya. Itu roti dan anggur ini hanya simbol ya. Kita tidak melekat pada hal itu dan hanya mau mengantarkan kita pada penghayatan tubuh dan darah Yesus. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, meja mungkin bisa pakai meja makan seperti ini, tapi juga bisa pakai meja ruang tamu kita, meja ruang keluarga kita. Yang penting kita nyaman, kita bisa duduk bersama, kita bisa ibadah bersama, itu tujuan kita. Kalau tidak ada taplak meja yang putih seperti ini, tidak harus putih Bapak Ibu. Apa sajalah tapak meja yang ada, bersih, baik, kita siapkan. Nah, tadi bahwa ini lilin hanya hiasan saja, boleh dinyalakan untuk mengingat juga bahwa kita harus menjadi terang, menyatakan tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Tapi yang penting adalah persiapkan hati, persiapkan segala sesuatunya, dan video itu dicek, rekaman itu dicek. Pada saat masuk ke pemberitaan firman, semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu harapan kami, sehingga kami sampaikan informasi teknis ini untuk memudahkan. Kami tahu ini tidak gampang, tetapi mari kita persiapkan, Tuhan Yesus akan tolong kita. Kita berdoa Bapak Ibu ya. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberikan kekuatan bagi umat-Mu, khusus kami di GPIB Jemaat Karunia. Persiapkan umat-Mu ini Bapa, bahkan umat-Mu di seluruh Indonesia ini, di seluruh daerah di Indonesia, agar kami boleh menghayati pengorbanan Kristus Yesus. Kami lakukan teladan Yesus Kristus itu mulai dari dalam rumah, sehingga keselamatan, damai sejahtera, syukur akan ada di rumah kami. Rumah kami itu tempat di mana Yesus mengajarkan tiap-tiap anggota keluarga harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling berbagi dan melakukan yang terbaik. Tuhan, biar Engkau kuduskan Bapak dan Ibu atau Oma Opa warga Sidi yang akan memimpin akan hal ini. Untuk rekan-rekan presbiter, 107 presbiter yang akan pimpin itu juga di rumah mereka masing-masing. Bapak tolong rekan-rekan pelayan kami, sehingga mereka semua dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu menjadi catatan yang sangat berarti sekali untuk sungguh-sungguh menerapkan teladan Yesus Kristus dalam penghayatan tentang salib Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan yang tolong kami semua. Amin.